Jemaah calon haji asal Balikpapan mulai mendapatkan koper sebelum masuk asrama haji. Sementara sebanyak 450 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Surabaya mulai diberangkatkan dari asrama haji. Jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Surabaya mulai diberangkatkan dari asrama haji Surabaya menuju Tanah Suci pada Rabu. Jemaah berasal dari Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 445 orang dan petugas kloter 5 orang. Jemaah terdiri atas 220 pria dan 225 perempuan. Dalam kloter pertama ini, jemaah calon haji tertua berusia 96 tahun, sedangkan termuda berusia 18 tahun. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menekankan pentingnya perhatian ekstra kepada jemaah lanjut usia. Tadi saya mencoba meredam terkait masker karena ada informasi dari Kementerian Kesehatan yang harus diwaspadai MERS. Jadi ini varian dari COVID. Secara keseluruhan, embarkasi Surabaya akan melayani jemaah calon haji sejumlah 36.928 orang yang tergabung di 84 kloter. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, petugas mulai membagikan koper kepada jemaah calon haji. Dalam pembagian, seluruh calon haji asal kota Balikpapan diwajibkan untuk memasang pita aneka warna sesuai dengan warna kelompoknya masing-masing. Pemasangan pita aneka warna pada koper dan barang bawaan itu bertujuan untuk memudahkan proses identifikasi agar tidak tertukar dengan koper jemaah daerah lain. Sesuai dengan rombongan mereka masing-masing sudah ditetapkan rombongan 1, rombongan 2 sampai seterusnya itu ada warna-warnanya. Tandanya apa itu, Bu? Pita. Pita warnanya. Contohnya kalau rombongan 1 itu pitanya warna merah, rombongan 2 kuning, rombongan 3 biru. Jemaah calon haji kloter pertama asal kota Balikpapan akan memasuki asrama haji pada Kamis mendatang. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur, Fuad Iqbal, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan berbaru informasi terkait keberangkatan jemaah calon haji pemirsa dari asrama haji Pondok Gede Jakarta. Sudah ada rekan Ricky Harahap dan juru kamera Hanir Rivelino. Ya, Ricky, sudah ada lagi kah kloter jemaah haji yang masuk ke asrama Pondok Gede dan kapan rencananya akan kembali diberangkatkan? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Kalau di hari pertama pemberangkatan jamaah calon haji di embarkasi Jakarta tepatnya, sudah ada sekitar 3 kloter yang berangkat menuju ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kita tahu kloter pertama memang sudah berangkat pada pukul 00.20 dini hari tadi. Sementara itu untuk kloter ketiga sudah berangkat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan baru saja berangkat itu kloter keempat berangkat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Sehingga memang untuk hari ini embarkasi Jakarta Pondok Gede yang meliputi wilayah Jakarta, Banten dan juga Lampung sudah memberangkatkan 3 kloter untuk menuju ke Tanah Suci. Sementara itu yang hari ini masuk ataupun jamaah calon haji kloter yang sudah memasuki asrama haji ini ada sekitar 3 kloter juga. Kloter kelima ini berasal dari wilayah Serang, Banten, dan juga kloter keenam berasal dari wilayah Jakarta, dan juga kloter ketujuh ini berasal dari wilayah Tangerang. Kalau di belakang saya saat ini yang sedang berlangsung adalah proses registrasi dari kloter ketujuh Tangerang. Sementara untuk kloter kelima dan keenam sudah melakukan proses registrasi administrasi lainnya, dan saat ini masih berada untuk dikarantina di asrama haji untuk diberangkatkan pada keesokan harinya. Sementara itu, tahapannya apa saja yang akan dijalani oleh jemaah calon haji yang ingin memasuki asrama haji Pondok Gede ini? Pertama, nanti ketika para calon jemaah haji ini berdatangan dari daerah masing-masing, ketika memasuki wilayah asrama haji akan diregistrasi dulu, akan dicek dulu kelengkapan administrasinya seperti surat penerimaan masuk asrama haji, surat pelunasan ibadah haji, maupun juga nanti akan dicek dokumen dan juga paspornya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, barulah setelah itu akan diberikan identitas berupa gelang ataupun kalung sebagai penanda ibadah calon haji.
begitu. Setelah itu nanti para jemaah haji ini akan dikarantina dulu selama 1 malam untuk kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 2 pagi dan juga pukul 4 pagi akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Madinah. Nantinya selama 1 malam ini para jemaah haji ini juga bisa untuk melakukan diskusi ataupun bertanya jawab kepada petugas haji seputar ibadah ataupun manasik haji, kurang lebih seperti itu yang ingin ditanyakan para jemaah ini kepada petugas haji, sehingga nanti ketika sampai di Madinah, di Mekah ataupun di Tanah Suci bisa langsung melakukan ibadah haji seperti sedia kala. Kemudian juga para jemaah haji ini nantinya akan diberikan uang saku ataupun living cost begitu, sekitar 750 rial ataupun sekitar 3 juta rupiah, sehingga nanti setelah proses administrasi tersebut selesai, sehingga besok pada dini hari akan langsung diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Para jemaah haji ini kita tahu memang 30% ya dari keseluruhan jemaah haji tahun ini itu berusia di atas lansia, begitu bisa dikatakan lansia, sehingga memang dihimbau untuk menghindari aktivitas-aktivitas di luar ruangan ketika berada di Madinah maupun di Mekah, karena kita tahu suhu di Arab Saudi sendiri memang mencapai 41 hingga 42 derajat Celcius. Sementara itu memang kita berharap para jemaah haji ini memang tidak tidak usah sungkan begitu ya untuk menanyakan hal-hal teknis ataupun meminta petunjuk ataupun arahan dari petugas haji, dan juga kita berharap daripada petugas haji ini bisa cekatan untuk bisa memberikan bantuan ataupun hal-hal yang diinginkan oleh calon jemaah haji terkait dengan pelayanan ibadah haji. Sementara itu kita berharap perjalanan ibadah haji calon jemaah haji ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga dari keberangkatan, prosesi ibadah haji dan juga kepulangan nanti kita berharapkan berjalan dengan lancar. Eliza. Baik, Riki, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Riki Harahap dan juru kamera Hani Revelino melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede.